Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edwarsa CGP Angkatan 6 dari UPTD SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Sini saya akan menyampaikan tugas saya tentang koneksi antar materi pada modul 3.2 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Muhammad Akiki, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nofasana. Terima kasih atas bimbingan selama ini sehingga saya sampai hari ini sudah bisa mengikuti kegiatan guru penggerak dengan baik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kita akan lihat pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikannya dalam kelas, sekolah, masyarakat, dan sekitar sekolah. Di sini saya menjawab, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik antara lain guru, staf, TU, murid, kepala sekolah, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan dinas terkait. Faktor abiotik adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Di sini saya ingin menyampaikan tentang dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekuatan atau aset adalah memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan atau potensi positif. Yang kedua ada namanya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, memutuskan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang berfungsi kurang baik. Ada juga namanya pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, disingkat ABCD. Yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Menekan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset agar menjadi lebih berdaya guna. Sini saya akan menyampaikan ada 7 aset modal. Ada modal manusia, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal finansial, ada modal sosial, ada modal lingkungan alam, dan ada modal politik. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seseorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Implementasi di kelas di sekolah, masyarakat sekitar sekolah. Di kelas saya memanfaatkan aset kekurangan dengan mencari apa saja, kemudian berkolaborasi dengan siswa dan teman sejawat untuk memanfaatkan aset kekurangan tersebut, dan aset yang selama ini sudah dimanfaatkan bisa lebih digunakan agar lebih bisa dimanfaatkan. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Guru yang memiliki reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid dapat mendorong tumbuh kembang murid dengan mengganti potensi diri. Modal fisik, sarana, dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid lebih efektif. Modal politik, keterlibatan guru dalam organisasi profesi dapat membantu meningkatkan kompetensi guru. Modal finansial biasanya dari BOSP atau dana BOS. Modal sosialnya, relasi yang baik dengan lembaga sekitar sekolahan utama dapat membantu sumber belajar murid. Modal alam atau lingkungan yang nyaman membantu siswa dapat belajar dengan nyaman. Modal agama dan budaya, pembiasaan keagamaan di sekolah dapat meningkatkan religiusitas siswa. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi, filosofi KHD, menuntun segala sesuatu kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengelolaan sumber daya. Guru harus cerdas dalam mengelola dan mengganti kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif.
Pengelolaan sumber daya menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengolah sumber daya agar tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran guru penggeraknya, pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 2.1, setiap murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda, serta memiliki bakat hakikat setiap anak. Itu unik. Kemudian berdiferensiasi mendorong mutunya memerdekakan murid, kemudian mulai kesiapan murid dengan strategi yang proses dan yang bagus. Modul 2.2 keterkaitannya, seorang pemimpin pembelajaran diharapkan menguasai 5 KSC. Salah satu yang penting adalah pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan dalam pembelajaran. Hubungi dengan modul 2.3, pentingnya proses coaching dalam pengelolaan sumber daya, yaitu mengaktifasi kerja otak murid, mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui ide gagasan yang muncul dari benak mereka sendiri, melalui pertanyaan reflektif, murid mampu mengisi kemampuan mereka melalui tindakan kreatif, proses berpikir kritis untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Modul 3.2. Melalui proses coaching sebelumnya bisa dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengambil keputusan terbaik dan bersifat dilema etika maupun rujukan moral dengan tetap menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Hubungan antara sebelum mengikuti modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering melakukan optimalisasi sumber daya dengan pendekatan berbasis masalah, selalu berpikir atas kekurangan dan sisi negatif dari sumber daya yang dimiliki. Semakin lama, semakin buta akan potensi kekuatan yang dimiliki sehingga hasilnya tidak maksimal. Dampak setelah saya mempelajari modul ini, serta perubahan pemikiran yang terjadi, setelah mencari modul ini, saya menyadari bahwasannya penggunaan sumber daya harus dioptimalkan sebagai kekuatan dan potensi yang dimiliki, berfokus pada kelebihan dan mengesampingkan kekurangan, menggunakan kekuatan sebagai tumpukan berpikir, serta memusatkan perhatian pada apa yang terjadi sebagai impresi positif bagi sesama. Itulah tadi tugas saya tentang koneksi materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.